dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Felicia Abelinda dalam peresmian Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, saat ini sudah hadir para hadirin yang akan melakukan peresmian Masjid Al-Ikhlas tepatnya di Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk. Dan sudah hadir pula Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk melakukan peresmian secara simbolis pada acara peresmian Masjid Al-Ikhlas ini pemirsa. Dan pemirsa, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai Masjid Al-Ikhlas ini, bahwa Masjid Al-Ikhlas ini pemirsa terletak di Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk dengan mengusung tema atau dengan mengusung struktur Islamik klasikal arsitektur yang terinspirasi dari kejayaan Ottoman dan juga Timur Tengah. Dan pemirsa, memang di Masjid Al-Ikhlas ini juga ada dua menara yang menjulang tinggi sebagai simbol keislaman yang memiliki ornamen-ornamen geometris dan juga arabes yang menjadi simbol ketuhanan dan juga keabadian. Dan pemirsa, Masjid Al-Ikhlas ini juga nantinya akan diresmikan pada sore hari ini dengan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dan dari masjid ini juga pemirsa dibangun dengan luas bangunan sebesar 1.248 meter persegi di bangunan atau di tanah seluas 2.435 meter persegi yang dapat menampung kurang lebih 600 jemaah. Dan pemirsa, Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk ini juga dibangun sejak 7 Maret 2025 lalu dan melalui tahap finishing yakni pada tanggal 14 November 2025, dan juga masjid ini dibangun dengan total senilai 45 miliar rupiah. Dan pada 7 Maret 2025 yang lalu pemirsa, masjid ini baru dan juga dimulai untuk dibangun dan juga dilaksanakan perancangan perdana, kemudian juga ada doa bersama jemaah, kemudian juga ada sholat Jumat berjamaah sebagai awal kebersamaan dan juga pembagian 1.000 paket sembako kepada petugas kebersihan dan juga masyarakat sekitar. Dan pemirsa, kemudian di tanggal 14 November 2025 yang merupakan ini tahap finishing, yang mana terdapat simbolis pemasangan mozaik penanda masuknya tahap finishing. Dan nama Al-Ikhlas sendiri pemirsa ini langsung diusungkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mana ini memiliki arti harapan, arti simbol ketulusan dan juga keberkahan. Dan Masjid Al-Ikhlas ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk menuntut ilmu, kemudian juga dapat menjadi pusat ibadah dan juga tempat masyarakat mendapatkan ketenangan serta sumber ketakwaan, dan juga menjadi cerminan dari nilai-nilai toleransi, tauhid dan juga simbol ketakwaan bagi umat muslim yang datang beribadah. Dan pemirsa, saat ini di layar kaca Anda bisa dilihat bahwa sudah banyak masyarakat atau hadirin yang sudah hadir untuk melihat langsung bagaimana proses peresmian dari Masjid Al-Ikhlas ini dimulai. Karena memang Masjid Al-Ikhlas ini nantinya akan dilakukan peresmian secara simbolis pada sore hari ini, yang tadi sudah diawali dengan sholat asar berjamaah. Dan pemirsa, kalau saya bisa deskripsikan bahwa memang dari luar ini Masjid Al-Ikhlas ini terlihat dengan bangunan yang sangat bercorak Timur Tengah, kemudian juga Ottoman, dan memang seperti terlihat Hagia Sophia yang berada di Turki. Dan jika kita langsung masuk ke dalam pemirsa, ini juga ada interior yang sangat estetik, kemudian juga memang ada simbol-simbol dari surat Al-Ikhlas yang juga ada di dalamnya, yang merupakan ini pemirsa dari atap, kemudian juga dari segi interiornya ini juga sangat mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana masjid-masjid ini
masjid-masjid dari Timur Tengah ini menjadi inspirasi bagi pembangunan Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Dan pemirsa, memang untuk acara dari peresmian ini akan segera dimulai, tadi juga sudah diawali dengan sholat asar, dan kami akan terus melihat bagaimana proses peresmian dari Masjid Al-Ikhlas Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk. Pemirsa, Indonesia Terkini akan segera kembali usai jeda berikut. Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk menghadirkan Rukan Batavia, yaitu kawasan komersial dengan peluang bisnis yang menjanjikan. Lokasi diapit Golf Island dan Peak 2, Rukan Batavia berada di satu-satunya akses non-tol yang menghubungkan dua kawasan premium yang dilalui puluhan ribu kendaraan per hari, sehingga strategis untuk berbagai jenis usaha. Dikelilingi destinasi favorit seperti Batavia Peak, Pancoran Peak, Cove at Peak, hingga By the Sea. Kawasan ini membentuk captive market yang kuat. Aktivitas bisnis berjalan 24 jam, didukung sistem keamanan penuh. Miliki dengan cicilan mulai dari Rp65 juta per bulan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Terkini pemirsa. Saat ini kami sudah bersama dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nono Sampono selaku Direktur Utama Agung Sedayu Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nono. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cerah ya Pak ya hari ini. Oke, semoga ini bisa cerah terus ya Pak ya. Ya, Pak Nono, ini saya penasaran nih Pak. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih Pak Masjid Al-Ikhlas ini bisa menjadi fasilitas ibadah bagi umat muslim, kemudian juga bisa berdampak bagi masyarakat yang datang Pak. Iya, jadi kehadiran Masjid Al-Ikhlas di PIK melengkapi fasilitas keagamaan yang dibangun di lokasi Riverwalk Island Peak sesuai dengan kawasan yang menjunjung tinggi harmoni dan toleransi antar umat beragama. Berdampingan juga dengan rumah ibadah yang lain seperti misalnya Simianfo. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Masjid Al-Ikhlas ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat sholat, tapi juga pusat kegiatan keagamaan sosial dan edukatif. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan-kegiatan lomba, event keagamaan, ya, kemudian juga seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat boleh masuk, boleh datang kemari, kurang lebih gitu. Oke, baik. Ya. Kalau dari Pak Nono sendiri Pak, melihatnya seperti apa sih Pak adanya pembangunan masjid di tengah kawasan urban Pantai Indah Kapuk ini Pak? Iya, jadi peresmian sekarang ini alhamdulillah sudah dipersiapkan bertepatan dengan satu peristiwa penting dalam agama Islam, yaitu Isra Miraj, di mana perintah sholat, hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama di sini diperintahkan oleh umat Islam untuk melaksanakan sholat, dan kemudian bagaimana juga pembinaan akhlak, masjid ini sebagai tempat untuk pembinaan akhlak. Oke, Pak, ini yang menarik yang saya penasaran banget untuk bertanya langsung kepada Pak Nono nih Pak. Ini pertama kali saya melihat masjid ini, saya langsung terbayang Hagia Sophianya Turki Pak. Kira-kira apa sih Pak konsep struktur bangunan Masjid Al-Ikhlas ini Pak? Ya, jadi Masjid Al-Ikhlas ini konstruksinya mencapai luas di atas lahan 2.450-an. Nah, sementara luas bangunannya 1.240-an. Nah,
Adapun biaya yang dibangun di sini, membangun masjid ini dengan sekitarnya kurang lebih 4,5 miliar. Ya, kemudian arsitekturnya memang mengambil Turki dan pada khususnya, tetapi umumnya Timur Tengah. Dari inilah kira-kira yang menggambarkan konsep arsitektur Islamik klasikal, ya. Kemudian bagaimana menggambarkan pada masa-masa kejayaan Islam di masa yang lalu, dan kemudian ada tiang di dalam, kemudian ruangan berbentuk bulat, dan kemudian ada menara, itu juga menggambarkan tentang keislaman itu sendiri. Dan dengan demikian tempat ini diharapkan akan menjadi yang tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya tempat sholat, tetapi juga menjadi tempat kegiatan sosial, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang edukatif. Dan tempat ini memang dirancang berada di tengah-tengah satu lokasi perkantoran dan pertokoan di samping pemukiman, sehingga bagi umat yang bekerja di sini, tinggal di sini, lebih mudah untuk mengakses ke sini, dan mereka bisa balik lagi bekerja, karena kan siang hari itu paling tidak ada 3 waktu yang harus dilampaui. Pertama adalah sholat lohor siang hari, kemudian sore hari kegiatan sholat sore hari, dan kemudian maghrib. Itulah kira-kira yang sehingga dengan 3 waktu yang harus dijalankan oleh umat ini, semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau dari tahap pembangunannya sendiri Pak, ini sudah berjalan berapa lama Pak dari tahap pembangunan hingga sampai saat ini peresmian? Ya, saya melihat dari awal dari nol, betul-betul dari nol, antara 6 mendekati 7 bulan. Cepat sekali pembangunannya karena siang malam dikerjakan. Ya. Kalau nilai-nilai spiritualitas yang dipegang Pak pada saat pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini apa sih Pak? Ya, yang pertama ibadahnya itu sendiri, ya, hubungan antara, kemudian dengan kegiatan sosial berarti kan dengan manusia. Ya, ada toleransi di situ, dan kemudian bagaimana edukasinya. Edukasi bukan hanya masalah keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan nasionalisme, kebangsaan, dan kemudian itulah semua bagian yang ada di dalam. Jadi peran masjid itu memang sangat luas. Ya. Oke, berarti nggak cuma habluminallahnya saja, tapi juga habluminanasnya juga, dan juga ya Pak? Sosial. Oke. Ya, jadi bukan hanya hubungan antara person, tapi bagaimana lebih besar lagi kepentingan bersama dan toleransi. Toleransi juga bagian penting dari itu. Ya, karena memang di sebelah masjid ini juga sedang dibangun tempat ibadah lainnya, betul, ya Pak. Betul, ya. Berarti memang sikap yang diangkat dengan pembangunan masjid ini tidak hanya kepada virtual kepada Tuhan, kemudian juga sama manusia, sosial, dan juga nilai-nilai toleransi yang akan dijunjung tinggi, betul ya Di Pak? kawasan ini masjid aja, ini yang ketiga. Yang besar ya, di samping musola dan masjid-masjid yang kecil, tapi yang 3 besar, dan insya Allah nanti ke depan ada rencana lebih besar lagi. Masjid Agung misalnya. Ya. Itu berarti juga nantinya akan menampung umat Muslim yang datang. Itu ribuan orang tuh mesti. Berarti lebih besar daripada ini ya Pak? Jadi kalau kita menggambarkan misalnya Blue Mosque di Turki itu arahnya ke situ kira-kira. Berarti memang semua konsep dari masjid-masjid yang ada di Pantai Indah Kapuk ini mungkin lebih mengarah ke Turki gitu ya Pak ya? Bukan Turki, Timur Tengah lah. Timur Tengah. Memang Islam kan memang awalnya dari Timur Tengah. Baik Pak. Kira-kira apa Pak harapan dengan adanya dibangun Masjid Al-Ikhlas ini, dan juga harapan untuk masyarakat yang nantinya datang dan juga beribadah ke Masjid Al-Ikhlas ini Pak? Jadi harapan kita memang seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya ibadah untuk kepentingan umat Islam semata, tetapi juga bagi yang lain. Karena toleransi itu penting, dan kemudian Islam itu kan punya manfaat rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam memberikan nilai sosial, edukasi, pendidikan, kebangsaan bagi yang lainnya juga. Karena
umat Islam itu mayoritas di negeri ini, jadi memang harus bagian terdepan. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Nono atas waktu dan juga sharing-sharingnya mengenai pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini Pak. Semoga Masjid Al-Ikhlas ini bisa bermanfaat bagi umat Muslim yang juga beribadah di sini ya Pak ya. Amin. Amin, amin. Ya, Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Indonesia Terkini akan segera kembali usai jeda berikut. Riverwalk Island Pantai Indah Kapuk menghadirkan Rukan Batavia, yaitu kawasan komersial dengan peluang bisnis yang menjanjikan. Lokasi di Apit, Golf Island dan Peak 2, Rukan Batavia berada di satu-satunya akses non-tol yang menghubungkan dua kawasan premium yang dilalui puluhan ribu kendaraan per hari, sehingga strategis untuk berbagai jenis usaha. Dikelilingi destinasi favorit seperti Batavia Peak, Pancoran Peak, Cove at Peak, hingga By the Sea. Kawasan ini membentuk captive market yang kuat. Aktivitas bisnis berjalan 24 jam, didukung sistem keamanan penuh. Miliki dengan cicilan mulai dari 65 juta rupiah per bulan. Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Felicia Abelinda dalam peresmian Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Pemirsa, kami langsung saja melihat bagaimana sambutan yang disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar berikut ini. Semua banyak di sini, Pak Imam. Alhamdulillah, bulan Maret tanggal 7, kita letakkan batu pertama masjid ini. Dan hari ini menjelang bulan suci Ramadan, tepatnya kita berada pada bulan akhir Rajab, masih bulan haram ini, kita meresmikan penggunaannya dan insya Allah bulan suci Ramadan nanti sudah akan digunakan secara efektif dengan berbagai macam program. Masjid sejatinya adalah bukan hanya sebagai tempat ibadah mahdah, tapi rumah kemanusiaan. Sebetulnya kalau untuk sholat, kita tidak perlu masjid. Ada hadis Nabi, al-ardu masjidun, permukaan bumi itu masjid. Pematang sawahnya, para petani, masjid baginya. Perahunya nelayan, itu masjidnya. Rumah kita pun juga adalah masjid. Tapi kenapa kita perlu masjid? Masjid itu dimaksudkan untuk memperkuat, memberdayakan masyarakat. Dan Masjid Nabi bukan hanya memberdayakan masyarakat satu golongan saja, tapi semua kelompok, bahkan agama lain pun juga ikut diberdayakan oleh Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ada perempuan sakit, dilapori, ya Rasulullah, ada yang sakit. Kenapa sakit? Ya mungkin kelaparan atau kurang gizi. Terus kenapa enggak dibantu? Soalnya kan dia Yahudi. Rasulullah marah. Hai, perut lapar enggak ada agamanya. Perut lapar jangan melihat agamanya apa. Semua perut lapar itu wajib hukumnya untuk kita bantu. Ambilkan dari kas negara, waktu itu disebut dengan Baitul Mal. Kasus yang berbeda, Nabi pernah didatangi oleh rombongan 60 orang, tokoh lintas agama lengkap dengan pakaian kebesarannya. Pas Nabi salat asar kayak kita tadi,
Nabi sedang sholat asar. Ya, 60 orang tokoh lintas agama itu dipimpin oleh Abdul Masih, lengkap dalam Sirah Ibnu Ishaq itu ada. Nah, nunggu sampai Nabi selesai sholat, Nabi mempersilahkan, silahkan duduk. Nabi memberikan suguhan makanan minuman tokoh-tokoh lintas agama itu. Ada Yahudi, ada Zoroaster, ada aliran kepercayaan yang mungkin kalau di Indonesia itu aliran sesat. Tapi Nabi tetap mempersilahkan duduk di masjidnya. Nah, Nabi memberikan hidangan. Yang menarik, menjelang matahari terbenam berarti lama juga itu pertemuannya itu. Menjelang maghrib lah. Interupsi, ya Rasulullah, saya belum melakukan kebaktian. Kata Rasulullah, di sini gak ada rumah ibadah yang lain dekat-dekat sini. Lakukanlah kebaktian di situ. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kebaktian di masjid. Pendapat kedua, di sekitar masjid, di situ kan ada Ahlus Suffah, penginapan yang dikelola oleh Abi Hurairah. Disitulah dia melakukan kebaktian. Tapi poin yang saya ingin sampaikan bahwa sejarah masjidnya Nabi itu bukan hanya mengurus umat Islam, tapi mengurus umat manusia. Idealnya semua rumah ibadah, apakah itu gereja, sinagog, masjid, adalah merupakan rumah kemanusiaan. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, humanity is only one, there is no colors, ya kan. Kemanusiaan itu satu. Ya pemirsa, itu dia tadi pernyataan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam peresmian Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Yang mana Masjid Al-Ikhlas ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi para umat muslim yang hadir untuk beribadah di sini. Dan tidak hanya memperkuat habluminallah atau hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi juga nilai-nilai habluminanas, hubungan antar manusia dan juga hubungan sosial antara masyarakat dan juga masyarakat dari Pantai Indah Kapuk. Dan pemirsa, tidak hanya itu, juga diharapkan Masjid Al-Ikhlas ini juga diharapkan dapat memberikan atau meningkatkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Demikian Indonesia Terkini pemirsa, saya Felicia Amelinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh